Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Rahnadia dari program studi manajemen kelas A3 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia memaknai kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Apa kita semua sudah paham tentang apa arti COVID-19 yang sebenarnya? COVID-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi terhadap manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Coronavirus juga merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Selain itu juga, virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Bahkan coronavirus ini juga bisa menyebabkan kematian terhadap manusia. Setiap orang pasti mempunyai respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan seperti demam, batuk kering, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Selain gejala ringan, beberapa orang pasti mengalami gejala yang parah seperti batuk dengan lendir, mengalami sesak napas, mengalami nyeri dada saat bernafas dan batuk, kemudian juga bisa mengalami hilangnya rasa indera perasa atau penciuman. Bagaimanakah bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini? Pemerintah telah menyatakan bahwa virus corona sebagai bencana nasional. Maka, sebagai warga negara yang baik, kita harus ada upaya seperti gotong royong, sinergi sumber daya, dan strategi dari semua komponen bangsa untuk menghadapi rasa cemas yang dirasakan oleh masyarakat. Dan marilah kita hilangkan pertikaian, politisasi, penyebaran berita-berita hoaks, dan saling nyinyir saat menghadapi konstentasi politik. Marilah kita jadikan musibah meluasnya pandemi virus corona ini sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial sesama anak bangsa dalam menghadapi berbagai bencana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, kita harus sering-sering mencuci tangan, baik kita sedang berada di luar rumah maupun di dalam rumah. Yang kedua, hindari menyentuh area wajah. Dan yang ketiga, sebisa mungkin kita menghindari berjabat tangan dan berpelukan maupun berinteraksi secara langsung kepada manusia. Dan yang keempat, ketika kita sedang bersin, menguap, atau sedang batuk, sebaiknya kita menutup mulut. Dan yang kelima, kita harus menjaga jarak sosial. Kita tidak boleh saling berdekatan antara sesama manusia. Dan yang keenam, hindari berkumpul dalam jumlah banyak, karena itu sangat cepat kita bisa menyebarkan virus COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus selalu memakai masker ketika sedang berada di luar rumah. Selanjutnya, apa sajakah dampak dari COVID-19 terhadap kehidupan sosial? COVID-19 pasti mempunyai dampak negatif dan dampak positif tersendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak negatif dari COVID-19 terhadap kehidupan sosial, yaitu sulitnya berinteraksi secara langsung dengan orang lain dan juga semakin meningkatnya angka kriminal. Mengapa angka kriminal semakin meningkat? Karena sekarang banyak sekali para pekerja-pekerja yang harus diberhentikan, bahkan mereka harus bekerja dari rumah saja. Yang kedua, melemahnya ketahanan nasional. Dengan adanya COVID-19 ini, semakin meningkatnya jumlah pengangguran di negeri ini dan juga menurunnya perekonomian bangsa. Selain dampak negatif, COVID-19 juga mempunyai dampak positif terhadap kehidupan sosial. Misalnya, seperti dampak positif dengan adanya COVID-19 ini membuat hubungan keluarga semakin erat. Misalnya seperti yang dulunya keluarganya kurang saling komunikasi, pada saat COVID-19 seperti ini, mereka akan sering bertemu di rumah. Kemudian, wabah ini juga berdampak positif terhadap kehidupan agama. Para warga pasti memikir bahwa bumi ini akan semakin tua. Jadi mereka yang dulunya melakukan sholat bolong-bolong,
sekarang mereka rajin melakukan sholat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.